Nah, sebelum membahas itu, Bapak Ibu melakukan aksi nyata nanti dengan refleksi, mungkin akan sedikit membahas juga dikaitkan dengan role play yang sudah dilakukan oleh Bu Endang dan Pak Slamet. Mas Rio, monggo untuk ditampilkan PowerPoint-nya. Baik, Mbak. Saya tampilkan dulu ya, Mbak. Bapak Ibu semuanya pasti sudah baca ya tentang kompetensi-kompetensi fasilitasi. Tadi juga sudah komentar-komentar juga dikaitkan gitu. Biasanya lebih banyak kesulitan di bagian mana nih? Kan ada visualisasi, ada interaksi, ada partisipasi, atau misalkan di merancang alur. Merancang alurnya kalau saya. Gimana Bu Rati? Di kompetensi merancang alur proses ini Bu, kan kita harus memadukan semua kompetensi ya ini. Jadi kita benar-benar seolah-olah buat rundown sejak awal gitu ya Bu. Medianya apa, kita harus mengenal audiensnya gimana, karena mungkin audiens ibu-ibu arisan akan berbeda dengan audiens misalnya mahasiswa di perkuliahan seperti itu. Itu kita benar-benar harus mengenal, karena ketika mengenal kita kan tahu oh medianya yang akan digunakan apa gitu, interaksinya, ice breakingnya gitu. Terus misalnya kita karakter yang seperti apa belum muncul Mas Rio. Kita karakter yang seperti apa, kalau misalnya tadi Pak Slamet mungkin yang tenang gitu ya, yang tenang, misalnya audiensnya juga sulit untuk diajak kerjasama misalkan. Nah, tenang, sulit diajak kerjasama, lah gimana? Nanti malah diem-dieman, tidak terjadi proses fasilitasi gitu. Tapi ketika kita orang yang tenang, bagaimana merancang interaksi dan partisipasi agar seluruh peserta itu berdaya. Itu kan kuncinya dalam proses fasilitasi ya Bapak Ibu. Mas Rio? Halo Mas? Halo Mbak, sudah muncul belum Mbak? Belum. Di Bapak Ibu apakah sudah muncul ya? Belum Ibu, belum Bu Dina. Belum. Ya. Belum muncul. Bentar ya Pak. Kalau misalnya visualisasi dalam daring dan luring, kalau daring kira-kira pakai apa saja Bapak Ibu selain PowerPoint ya? Sekarang kan banyak media-media yang bisa kita manfaatkan juga untuk visualisasi. Kira-kira apa saja? Jambot. Jambot, pada tablet. Terus apa itu? Mungkin game-game seperti kemarin itu untuk SDG-nya, Google-nya. Oke. Kalau slide juga bisa ya? Google Slide, Iya. ya bisa. Pokoknya media apapun yang menjadi tampilan agar lebih menarik. Pakai video kan juga bisa. Video gitu atau grafik, PowerPoint-nya tidak hanya kata-kata seperti itu. Nah, kalau misalkan luring bagaimana Bapak Ibu? Diajak joget Bu. LCD Bu, proyektor. Grafik cat. Tadi seperti yang untuk brainstorming-nya tidak. Mas Rio boleh tampilkan yang slide apa namanya berikutnya? Berikutnya. Nah, sebelum. Nah, ini proses fasilitasi dalam kelompok atau fasilitasi pertemuan. Karena kalau coaching, Bapak Ibu kan melakukan one-on-one. Misalnya dengan kepala sekolah 1 orang, tapi dalam fasilitasi itu melakukan dengan berkelompok. Kita mau tidak mau harus menguasai pertanyaan-pertanyaan refleksi gitu ya, dari P1 sampai P4, kemudian merancang alur itu, merancang bagaimana prosesnya, media apa saja yang dilibatkan, bagaimana nanti interaksinya, menyiapkan juga
misalkan rencana tindak lanjutnya seperti itu. Itu semuanya di kompetensi merancang proses. Mungkin ketika di awal agak meraba-raba gitu ya di merancang proses, tapi ketika kita sudah buat itu benar-benar membantu sekali. Karena kita tahu alurnya maju mundurnya gimana, misalnya kayak kemarin pakai puzzle fungsinya untuk apa, arahnya kemana. Mungkin di lapangan puzzle orang-orang mungkin hanya menjadikan ice breaking, padahal permainan puzzle itu sendiri kan kita bisa juga tarik menjadi refleksi Bapak Ibu. Nah, itu kita benar-benar merancang apa saja sih yang bisa dimanfaatkan untuk membantu jalannya proses fasilitasi. Karena proses fasilitasi kan berbeda dengan teaching. Kalau teaching kan mungkin satu arah, banyak mengungkapkan konsep gitu ya. Dan melibatkan kompetensi-kompetensi, interaksi, partisipasi, visualisasi gitu ya. Dengan di awal membangun trust. Tadi seperti yang dilakukan oleh Bu Endang, sudah berkenalan gitu ya Bu di awal. Berkenalan dulu dengan audiens gitu ya, agar audiensnya juga tahu, saling mengenal satu sama lain gitu ya. Terus akhirnya di kesimpulan akhir fasilitator itu mengajak seluruh peserta menyimpulkan atau membuat kesepakatan bersama yang disetujui oleh kelompok. Seperti itu. Next slide, Mas. Nah, di sini interaksi tadi seperti yang dijelaskan kalau Pak Slamet di awal masih interaksinya satu arah nih Bapak Ibu. Yang ditampilkan di di awal. Pak Slamet. Halo Pak Slamet. Siap Bu, siap. Pak Slamet, tadi ketika melakukan interaksi masih satu arah, perasaannya Bapak bagaimana Pak? Atau mungkin tampil saja atau bagaimana Pak? Ya, kami memang ditunjuk yang pertama itu luar biasa Bu. Dikduk bagi saya. Kaget gitu ya Pak? Teman-teman. Ya, tuh terus sisi lain mohon maaf persiapan individu terkait mungkin alurnya juga tadi memang sangat kurang. Makanya dengan saya mencoba, yang saya punya hanya semangat Bu. Perkara kurang atau salah tidak apa-apa, memang ini adalah wadah untuk belajar. Makanya masukan dari teman-teman atau dari tampilan Bu Endang tadi kan bisa kita tarik untuk pelajaran. Jadi misalnya kalau tadi saya masih hanya dominan dari saya, kemudian idealnya kan tidak seperti itu. Termasuk bagaimana untuk meningkatkan partisipasi peserta misalnya. Masukan dari teman-teman tadi kan banyak cara. Nah, itu kan bisa saya pakai untuk ajuan ketika itu untuk baik itu ketika berlatih maupun ketika bertugas di lapangan. Itu Bu Dina. Insya Allah seperti itu. Saya siap menerima saran masukan. Iya, makanya sebenarnya kita lakukan praktik ini untuk sama-sama belajar. Saya juga belajar dari Bapak Ibu juga belajar dari rekan-rekan yang lain gitu ya. Karena kalau tidak dipraktikkan, kita tuh masih hanya bayangan saja. Tapi kita praktikkan, kita belajar dari yang lain, oh ya ngeh jadinya. Oh ternyata interaksinya bisa dilakukan dengan ini gitu. Belajar dari rekan-rekan yang ada, atau misalnya dari pengalaman sendiri, oh iya tadi mungkin dari Pak Slamet dan Bu Endang karena sudah merasakan jadinya tahu, oh iya tadi saya lupa menyampaikan yang ini, bagian yang ini masih kurang, seperti itu. Itu benar-benar ketika kita sudah melakukan akan kerasa sekali. Bahkan saya pun kadang walaupun sudah merancang alur ya, saya sudah seperti ini, di tengah jalan itu bisa saja dan bisa banget kelupaan. Terus di awal mungkin karena misalnya nervous gitu ya, jadi ngeblank, terus mungkin membangun interaksinya di awal masih belum nyaman. Itu pasti ketangkep banget. Kayak misalnya kemarin saya
karena sebelumnya saya mendapat telepon dari Mbak Sari itu, Bapak Ibu, itu di awal saya sempat ngeblank, akhirnya mungkin di awal untuk menjalin interaksi dengan Bapak Ibu kurang smooth. Nah, tapi di tengah-tengah saya sudah mencoba membuat interaksi itu semakin cair, tapi itu pasti dirasakan oleh Bapak Ibu semua. Nah, kita benar-benar, walaupun Bapak Ibu sudah terbiasa gitu ya sebagai akademisi, sebagai pengawas, tapi kadang karena teaching dan fasilitasi berbeda, harus benar-benar dicoba Bapak Ibu untuk melakukan ini. Seperti yang tadi salah satu siapa ya, Pak Danang atau siapa gitu. Ini kelihatannya simple, empat saja kompetensinya gitu ya, tapi ternyata ketika dipraktikkan tidak semudah itu gitu. Tidak semudah itu, walaupun sudah dirancangkan dengan merancang alurnya gitu ya, kadang ya ada yang kelupaan, ada yang keserimpet-serimpet. Kemarin saya pakai puzzle misalkan, ternyata saya lupa untuk masih view only, pesertanya belum bisa untuk editing gitu. Kalau misalnya kita lupa, kita jujur saja gitu. Karena dengan itu proses dalam fasilitasinya justru tetap berjalan.